Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Hudria dengan NIM 20040151222 dari Prodi Farmasi kelas 3F Imunologi. Di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang apa sih itu antibodi poliklonal dan juga antibodi monoklonal dan pemanfaatannya terhadap COVID-19 ini. Berikut penjelasannya. Sebelum kita tahu apa itu antibodi poliklonal atau antibodi monoklonal, kita perlu tahu juga apa itu antibodi. Apa sih itu antibodi? Antibodi adalah zat kimia yang beredar di aliran darah dan termasuk sebagai bagian dari sistem imunitas atau kekebalan tubuh. Antibodi memiliki fungsi penting bagi tubuh, yaitu sebagai benteng pertahanan terhadap antigen seperti virus, bakteri, dan zat beracun yang menjadi penyebab penyakit. Jadi ibaratnya kayak tentara gitu yang menjaga negaranya, ya kan. Terus antibodi bekerja secara spesifik dengan cara menempel pada antigen, yaitu benda asing atau zat yang masuk ke dalam tubuh dan dianggap berbahaya oleh sistem kekebalan tubuh. Nah, antibodi ada monoklonal dan juga poliklonal. Kita akan membahas antibodi monoklonal terlebih dahulu. Antibodi monoklonal adalah antibodi monospesifik yang dapat mengikat satu epitop saja. Antibodi monoklonal ini dapat dihasilkan dengan teknik hibridoma. Sel hibridoma merupakan fusi sel dan sel. Antibodi monoklonal dibuat dengan cara penggabungan atau fusi dua jenis sel, yaitu sel limfosit B yang memproduksi antibodi dengan sel mieloma yang dapat hidup dan membelah terus-menerus. Hasil fusi antara sel B dengan sel mieloma ini secara in vitro disebut dengan hibridoma. Pembuatan antibodi monoklonal ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama ada imunisasi mencit, yang kedua fusi sel kebal dan sel mieloma, yang ketiga ada eliminasi sel induk yang tidak berfusi, dan yang keempat ada isolasi dan pemilihan klon hibridoma. Ini ada gambar gimana proses produksi antibodi monoklonal. Seiring berjalannya waktu, sudah semakin banyak obat dan vaksin yang telah terbukti mampu mengatasi COVID-19. Salah satunya adalah terapi antibodi monoklonal ini yang diklaim mampu mengurangi waktu rawat inap serta mencegah perburukan gejala. Namun, obat ini hanya bisa diberikan untuk pasien COVID-19 yang gejalanya masih ringan dan belum memerlukan terapi oksigen. Di Amerika Serikat sendiri telah menyetujui penggunaan darurat terapi antibodi monoklonal ini sejak Februari 2021, beberapa bulan yang lalu. Ada dua jenis obat yang digunakan dalam obat ini, yaitu ada bamlanivimab dan etesevimab. Hasil uji klinik fase pertama dan kedua di tingkat global menunjukkan keamanan, efektivitas, serta efikasi yang menjanjikan dari penggunaan obat tersebut. Nah, bagaimana efektivitas antibodi monoklonal ini? Pembuatan antibodi monoklonal dilakukan dengan mempertemukan sel darah putih yang merupakan bagian dari sistem imun dengan protein virus. Pertemuan itu akan membuat sel darah putih membentuk antibodi. Nah, para ilmuwan nantinya akan memperbanyak antibodi agar bisa dimasukkan ke dalam tubuh untuk melawan virus. Jika diberi pada waktu dan pasien yang tepat, ini akan membantu mempercepat penyembuhan COVID-19. Manfaat lain antibodi monoklonal ini adalah mencegah kondisi bertambah parah. Virus SARS-CoV-2 yang merupakan penyebab COVID-19 menginfeksi tubuh dengan cara mengaitkan spike atau duri proteinnya ke sel sehat di tubuh. Saat seorang pasien menerima antibodi monoklonal, antibodi ini akan menutupi duri tersebut sehingga tidak bisa menempel ke sel dan menginfeksi tubuh. Nah, terapi antibodi monoklonal ini merupakan protein buatan yang mengikuti atau meniru sistem kekebalan tubuh manusia untuk melawan antigen berbahaya seperti virus. Regdanvimab merupakan antibodi monoklonal rekombinan untuk pengobatan COVID-19 yang didapatkan dari sel darah putih penyintas COVID-19. Melalui screening, regdanvimab ini menunjukkan potensi paling tinggi dalam menetralisir virus SARS-CoV-2. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang antibodi poliklonal. Antibodi poliklonal adalah campuran heterogen yang biasanya diproduksi oleh klon sel B yang berada dalam tubuh. Mereka dapat mengenali dan mengikat banyak epitop antigen tunggal. Antibodi poliklonal diproduksi dengan menyuntikkan imunogen ke hewan.
Proses yang terjadi pada antibodi poliklonal itu adalah satu, ada diproduksi dengan imunisasi hewan dengan antigen yang tepat. Yang kedua, imunisasi atau vaksinasi adalah suatu prosedur untuk meningkatkan derajat imunitas seseorang terhadap patogen tertentu atau toksin. Jadi imunisasi yang ideal adalah yang dapat mengaktifkan sistem pengenalan imun dan sistem efektor yang diperlukan. Hal tersebut dapat diperoleh dengan pemberian antigen yang tidak patogenik. Yang ketiga, serum dari hewan terimunisasi dikumpulkan. Yang keempat, antibodi dalam serum dapat dimurnikan lebih lanjut. Yang kelima, karena suatu antigen menginduksi produksi banyak antibodi, maka hasilnya berupa poliklonal atau campuran antibodi. Di sini ada gambar produksi antibodi poliklonal yang dimana antigen diinjeksikan ke hewan yang diimunisasi, lalu limfosit B menghasilkan antibodi. Selanjutnya ke tahap purifikasi antibodi. Terapi antibodi poliklonal ini melalui donor plasma konvalesen dengan mengambil darah plasma dari penyintas COVID-19 dengan target memberikan antibodi. Plasma konvalesen mengandung antibodi poliklonal dalam serum penyintas yang sedang dalam masa pemulihan. Plasma konvalesen bekerja pada target gen spike dan target lainnya. Dengan begitu, terapi antibodi poliklonal ini mampu menetralisis virus COVID-19. Nah, untuk terapi antibodi poliklonal ini melalui donor plasma konvalesen ini, FDA merekomendasikan metode ini sebagai agentif terapi yang efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh subjek klinis, baik pendonor maupun pasien COVID-19. Penting juga diperhatikan 3 kesinambungan antara waktu pemberian yang tepat, pengamatan kondisi klinis, dan kadar titer antibodi yang optimal sebelum menerapkan terapi ini. Selanjutnya ada perbedaan dari antibodi monoklonal dan antibodi poliklonal, yang dimana antibodi poliklonal itu tidak mahal dalam produksinya, terus tidak butuh teknologi yang terlalu canggih, waktu produksi relatif singkat, menghasilkan antibodi non-spesifik dalam jumlah banyak, dan juga mengenal beberapa epitop pada antigen. Sedangkan pada antibodi monoklonal ini mahal dalam produksinya, membutuhkan teknologi yang sangat canggih, waktu produksi lama karena harus membentuk hibridoma dan menghasilkan antibodi spesifik dalam jumlah banyak, dan juga hanya mengenal satu epitop saja pada antigen. Sekian sedikit penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau salah dalam penyebutan, mohon maaf dan mohon dimaklumi. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.